Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita akan masuk ke bab 3 yaitu kesebangunan untuk materi kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajaran untuk bab kesebangunan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kesebangunan bangun datar, yang kedua, mengidentifikasi syarat kesebangunan dua bangun datar, yang ketiga, mengidentifikasi syarat dua segitiga yang sebangun, dan yang keempat yaitu memecahkan masalah yang melibatkan kesebangunan. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya siapkan buku catatan dan alat tulis ya. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian kesebangunan. Kesebangunan merupakan dua segi banyak, poligon, segitiga, atau bisa dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama memiliki sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, sekarang kita perhatikan dua bangun persegi panjang di bawah ini ya. Itu yang pertama itu ada bangun persegi panjang A, B, C, D, dan yang kedua itu adalah E, F, G, H. Nah, untuk rumus dari perbandingan kedua bangun datar tersebut bisa diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu panjang AB 36 cm, sedangkan panjang EF adalah 18 cm. Panjang BC adalah 12 cm, sedangkan panjang FG adalah 6 cm. Sehingga dapat diperoleh EF per AB sama dengan 18/36. Maka diperoleh perbandingannya yaitu 1/2 atau bisa disebut dengan setengah. Sedangkan FG berbanding dengan BC sama dengan 6/12 sama dengan 1/2 atau bisa juga disebut setengah. Jadi sama-sama ya perbandingannya yaitu 1 berbanding dengan 2. Syarat kedua yaitu memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. Nah, perhatikan persegi panjang di atas. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH memiliki sudut yang bersesuaian yaitu sudut 90 derajat atau dikenal dengan siku-siku. Sudut D bersesuaian dengan sudut H. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, sudut A bersesuaian dengan sudut E, dan sudut B bersesuaian dengan sudut F. Namun, semua sudut ini memiliki sudut dan bentuk yang sama besar, namun tidak memiliki ukuran yang sama. Maka kedua bangun tersebut tidaklah kongruen. Contoh soal yang pertama, diberikan dua buah segi empat pada gambar di bawah ini. Tentukan apakah dua segi empat tersebut sebangun? Jika iya, berapakah faktor skalanya? Penyelesaiannya yaitu dua bangun segi empat tersebut sebangun jika memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu semua sudut kedua segi empat adalah 90 derajat. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu panjang segi empat kecil per panjang segi empat yang besar. 24/16, yaitu perbandingannya adalah 3/2. Sedangkan lebar segi empat kecil per lebar segi empat yang besar sama dengan 24/16, yaitu 3/2. Jadi sama ya perbandingannya, sama-sama 3 berbanding dengan 2. Karena kedua syarat tersebut terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa kedua segi empat terbukti sebangun dengan faktor skalanya yaitu 3/2. Materi yang kedua yaitu dua segitiga yang sebangun. Dari kedua segitiga, kita dapat melihat apa saja syarat dua segitiga sebangun. Apabila dilakukan pengukuran terhadap sisi pada segitiga ABC dan ADE, maka akan menghasilkan perbandingan seperti di bawah ini. AD berbanding dengan AB sama dengan
AE berbanding dengan AC, sama dengan DE berbanding dengan BC. Kemudian, kita juga dapat melakukan pengukuran setiap sudut pada segitiga ABC dan ADE untuk memperoleh hasil sebagai berikut. Sudut ADE sama dengan sudut ABC. Sudut AED sama dengan sudut ACB. Dan sudut DAE sama dengan sudut BAC. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa syarat dua segitiga dikatakan sebangun yaitu meliputi yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian tersebut sama. Yang kedua, perbandingan besar sudut yang bersesuaian tersebut juga sama. Maka dapat dikatakan dua segitiga itu sebangun. Agar semakin paham, kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, berikut ini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga LOP dan segitiga LMN. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah, segitiga LOP dan segitiga LMN itu berlaku perbandingan sebagai berikut. LO berbanding dengan LM, sedangkan sisi LP berbanding dengan sisi LN, dan sisi OP berbanding dengan sisi MN. Jadi jawabannya adalah yang B. LO berbanding LM sama dengan sisi OP berbanding dengan sisi MN. Sekian dulu untuk pembahasan kita di bab kesebangunan. Nah, selanjutnya itu video yang lainnya ada di part selanjutnya ya. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like untuk mengetahui update video yang lainnya ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.